Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Marilah kita sebagai orang beriman berani menguji roh-roh yang membisikkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Manakah roh yang merupakan bisikan atau utusan yang Allah berikan untuk kita? Ataukah kita justru seringkali jatuh pada bisikan roh-roh yang dikendalikan oleh nafsu yang menjauhkan kita dengan Allah yang kita imani? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Ajarilah kami untuk lebih bijaksana dan memiliki kemauan yang kuat untuk mendengarkan bisikan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam surat pertama Rasul Yohanes jelas dikatakan di sana, Yohanes mengajak kita semua untuk menguji roh-roh itu yang membisikkan kepada kita. Apakah mereka benar-benar berasal dari Allah, ataukah hanya berasal dari kenafsuan, keinginan, atau ketamakan daging kita yang ingin menguasai atau membuat orang hormat kepada kita. Di dalam bacaan yang pertama kita diingatkan bahwa di dalam persiaran hidup kita, hendaknya kita selalu mendasarkan hidup kita pada bisikan Roh Kudus yang diutus dan yang berasal dari Allah sendiri. Ciri-cirinya ialah kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah, membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih berintegritas, lebih mengenal siapa diri kita di dalam kejujuran. Sangat aneh ketika kita mengatakan saya mendapatkan bisikan roh tetapi mencaci maki orang, tetapi membenci orang, atau bahkan menghilangkan nyawa orang. Karena Roh Allah selalu mengingini dan menghendaki manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Karena hanya dengan pertobatan manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha penuh belas kasih, yang memperhitungkan sekecil apapun pertobatan dari umatnya, yang mau kembali kepadanya, yang mau memuji Dia di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya. Banyak setiap roh yang mengaku berasal dari Allah. Bahkan mereka mengaku utusan yang menjadi nabi untuk mewartakan keselamatan. Tetapi sangat aneh ketika yang diwartakan justru membuat kita membenci sesama kita, justru membuat kita tidak mengerti nilai-nilai moral yang mendukung kedamaian di dalam hidup bersama. Rencana Allah selalu menghendaki suatu perdamaian, penghargaan akan martabat manusia, dan kebebasan di dalam beriman. Jelas dikatakan di dalam Injil Matius bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita bertobat, berhenti mengatakan sesuatu yang di luar kebenaran, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Mari kita belajar, jangan kita hanya mengikuti roh kuda, roh yang ada di dalam diri kita yang hanya untuk memuaskan pribadi kita, yang hanya untuk mendapatkan penghormatan, puja-puji dari sesama kita. Sebagai orang beriman, kita harus berani menghantarkan seorang manusia untuk semakin memuji dan menyembah Allah karena kebaikan kita, karena kehadiran kita. Jangan membiarkan manusia justru menyembah manusia, atau sesama kita menyembah kita karena kebaikan kita.
karena itu bukanlah kebaikan yang sempurna yang dikehendaki Allah. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beranilah berbuat baik tetapi untuk kemuliaan Allah. Janganlah berpikir bahwa mereka akan menyembah kita, karena kita bukan Tuhan dan bukan yang patut disembah. Kita hanyalah sarana yang dijadikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Semoga kita semua semakin mengerti akan arti dan rencana Allah yang telah dirancangkan di dalam hidup kita. Mari kita ajarkan dengan memberikan teladan pertobatan, dengan menjadi orang beriman yang benar-benar beriman, bukan untuk mendapatkan penghormatan, tetapi untuk mendapatkan keselamatan dan nama Allah semakin dimuliakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekecil apapun pertobatan kita, Allah melihatnya, Allah menolongnya. Maka beranilah untuk bersikap jujur. Jika salah, akuilah salah, dan jika benar, perjuangkanlah. Karena Tuhan senang bagi mereka yang mau bertobat dan menjadi terang bagi sesamanya. Demi Kristus, Tuhan kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.